Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Weni Sartika, NIM H031836 dari kelas Pendidikan Biologi B angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah etnobotani, yang dimana saya akan memilih salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, dan tanaman yang saya ambil itu adalah tanaman jagung. Mengapa saya mengambil tanaman jagung? Karena di daerah saya ini banyak petani yang menanam jagung, sehingga saya bermotivasi untuk memilih tanaman jagung digunakan sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Apa itu tanaman jagung? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan materi yang inti, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari tanaman jagung tersebut. Nah, tanaman jagung ini merupakan jenis tanaman yang juga merupakan bahan makanan pokok penduduk-penduduk di dunia, termasuk pada Amerika Tengah dan termasuk juga Indonesia. Adapun deskripsi dari tanaman jagung. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang deskripsi dari tanaman jagung. Nah, adapun nama ilmiah dari tanaman jagung tersebut yaitu Zea mays. Nama lokal yang biasa digunakan di sini yaitu jagung. Kemudian nama dagang yaitu hibrida. Adapun ciri-ciri dari tanaman jagung tersebut, yang pertama itu memiliki akar serabut. Kemudian yang kedua, tulang daunnya berbentuk sejajar dan memanjang. Ketiga itu bijinya berkeping satu. Kemudian yang keempat itu batangnya tegak lurus dan berruas-ruas. Kemudian dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan itu letaknya pada di pucuk dan bunga betina itu letaknya terpisah. Oke, baik. Adapun nilai ekonomi dari tanaman jagung. Nah, yang pertama itu harga jual pasar. Nah, menurut petani yang ada di sini bahwa harga jagung sekarang itu meningkat sekitar 3.200 per kilogram. Biasanya harga jagung itu sekitar 2.200 per kilogram. Oke, baik. Nah, yang kedua itu data ekspor pada tanaman jagung. Nah, pada tahun 2018, volume ekspor jagung sebesar 47.000 ton dengan nilai ekspor sebesar 14 juta. Nah, kemudian pada tahun 2019, volume ekspor sebesar 328.000 ton dengan nilai ekspor sebesar 89 juta. Kemudian yang pada tahun 2020 ini volume ekspor jagung meningkat sebesar 380.000 ton dengan nilai ekspor sebesar 100 juta. Oke, baik, kita masuk pada senyawa pada tumbuhan jagung yang bermanfaat. Nah, pada tumbuhan jagung ini ada 3 senyawa yang bermanfaat. Yang pertama itu senyawa asam virulat, di mana ini merupakan senyawa polifenol yang utama dalam jagung, yang kadarnya lebih tinggi seperti nasi dan gandum. Kemudian yang kedua itu senyawa zeaksin. Ini merupakan salah satu senyawa karotenoid yang paling utama. Ini dapat juga dikaitkan dengan kesehatan mata. Nah, kemudian yang ketiga itu lutein, yang juga dikaitkan dengan kesehatan organ penglihatan. Oke, baik, kita masuk pada pemanfaatan yang pertama, yaitu pemanfaatan sebagai obat. Nah, yang pertama itu untuk melancarkan saluran pencernaan, di mana di sini jagung mengandung serat yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Kemudian yang kedua itu menyehatkan mata. Nah, di sini juga jagung mengandung antioksidan zeaksin, di mana jenis nutrisi ini dikenal baik untuk mencegah kesehatan mata. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kepadatan tulang. Nah, di sini jagung juga mengandung fosfor
yang berfungsi meningkatkan kepadatan tulang dan kekuatan tulang serta gigi. Nah, kemudian berikutnya itu mencegah depresi. Nah, di sini jagung mengandung magnesium yang dapat mencegah kesehatan dan fungsi otak sekaligus menjaga suasana hati. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengendalikan tekanan darah. Nah, di sini apabila kita mengkonsumsi jagung secara rutin dapat memberi manfaat mencegah penyakit atau peningkatan darah tinggi karena dalam jagung ada kandungan mineral kalium. Oke, baik, kita masuk kepada pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai kosmetik. Nah, di sini jagung bisa digunakan sebagai masker yang dimana fungsinya itu yang pertama dapat menghilangkan bekas jerawat maupun bekas luka. Kemudian yang kedua dapat mengangkat sel kulit mati. Kemudian yang ketiga dapat menyegarkan kulit dan mengatasi iritasi. Nah, yang pertama itu menghilangkan bekas luka maupun bekas jerawat, di mana jagung memiliki kandungan vitamin E yang tinggi sehingga dapat membantu menghilangkan bekas luka maupun bekas jerawat. Kemudian yang kedua itu mengangkat sel kulit mati. Di sini juga jagung mengandung antioksidan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyegarkan kulit dan mengatasi iritasi. Di sini jagung memiliki kandungan air dan vitamin yang membantu kulit nampak lebih cerah dan bersih. Oke, baik, kita masuk ke pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai bahan pangan. Nah, di sini jagung bisa digunakan sebagai pengganti beras karena jagung ini mengandung karbohidrat sehingga bisa digunakan sebagai pengganti beras. Oke, baik, kita masuk kepada pemanfaatan yang keempat yaitu sebagai pakan ternak. Yang pertama itu makanan ayam dan makanan sapi. Nah, di sini dapat digunakan sebagai makanan ayam karena kandungan nutrisi yang terdapat pada jagung sendiri banyak manfaatnya yang dibutuhkan oleh ayam sehingga bisa digunakan sebagai makanan ayam. Kemudian pada makanan sapi yaitu daun dan batangnya diolah menjadi silase atau pakan berkadar air lebih tinggi sehingga daun dan batangnya ini dapat digunakan sebagai makanan sapi.